Halo movie lovers semua, ketemu lagi sama Mimin. Bagaimana nih kabar kalian semua? Mimin harap baik-baik aja ya. Seperti biasa, pada episode kali ini Mimin akan bahas alur salah satu film dari Korea Selatan yang masih baru karena baru dirilis tahun ini, yang berjudul 2037. 2037 adalah sebuah film yang mengisahkan seorang gadis cantik yang bernama Yoon Young. Yoon Young tinggal berdua bersama ibunya yang memiliki keterbatasan. Alih-alih melanjutkan sekolah, Yoon Young lebih memilih bekerja karena alasan ekonomi. Meski di tengah keterbatasan, hidup Yoon Young dan ibunya bahagia. Hingga nasib malang menimpa hidupnya yang membuat seluruh kehidupannya berubah 180 derajat. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama, ini dia alur film 2037. Film dimulai dengan seorang gadis cantik berusia 19 tahun yang bernama Yoon Young. Ia tinggal berdua bersama ibunya yang memiliki keterbatasan fisik. Ibu Yoon Young tidak bisa berbicara dan mendengar dengan baik serta memiliki penyakit asma. Terlepas dari keterbatasan hidupnya, Yoon Young sangat menyayangi ibunya. Dengan sabar, Yoon Young mengajari ibunya untuk dapat memahami dan berbicara dengan bahasa bibir agar sang ibu tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain yang tidak mengerti bahasa isyarat. Ibu Yoon Young merasa kesulitan, namun Yoon Young terus memberinya semangat karena kini ibu Yoon Young harus bekerja selepas kematian ayahnya. Yoon Young sangat ingin sekolah seperti teman-temannya, tapi Yoon Young lebih memilih bekerja karena tuntutan ekonomi. Teman-teman Yoon Young memberi semangat supaya Yoon Young mengikuti ujian kesetaraan supaya Yoon Young bisa mendaftar pegawai negeri seperti impiannya. Mereka percaya Yoon Young cukup pintar untuk bisa meraih mimpinya. Sebagai bentuk dukungan, teman-temannya memberikan sebuah buku ujian kepada Yoon Young. Ibu Yoon Young bekerja di sebuah konveksi sederhana. Konveksi ini berisi beberapa pekerja wanita dan seorang pekerja pria yang terlihat baik hati. Saat ibu Yoon Young terluka, pria tersebut mengantarkan ibu Yoon Young ke rumah sakit untuk diobati. Yoon Young merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pria itu. Suatu hari, ibu Yoon Young sedang melihat galeri foto. Di sana terlihat fotonya bersama Yoon Young. Pekerja pria yang tidak sengaja melihat memuji kecantikan Yoon Young yang mirip ibunya. Sambil tersenyum, pria itu meminta ibu Yoon Young menikahkannya dengan putrinya. Ibu Yoon Young sangat marah hingga menampar pekerja pria saat ia mengatakan hal tidak pantas tentang putrinya. Ternyata pria itu adalah seorang pria keji yang sudah lama menyukai penampilan Yoon Young. Malam harinya, pria tersebut sudah tidak bisa menahan hasratnya kepada Yoon Young, dan akhirnya Yoon Young pun menjadi korban. Seketika martabatnya runtuh, masa depannya hancur yang membuatnya trauma. Sementara Yoon Young terbaring tak berdaya. Sang ibu sedang panik dan mencari Yoon Young. Pelaku mengancam akan mencelakai ibu Yoon Young agar Yoon Young tutup mulut. Pelaku kemudian mengatakan bahwa ia akan memperkosa ibu Yoon Young. Mendengar hal ini, emosi Yoon Young memuncak. Dengan sekuat tenaga, Yoon Young bangkit, mengambil sebongkah batu dan menghantam pelaku hingga jatuh tak bernyawa. Atas peristiwa ini, Yoon Young didakwa dengan kasus pembunuhan. Meski Yoon Young adalah korban, kurang bukti di TKP membuat dia kesulitan membela diri di pengadilan. Ia tidak memiliki tanda pengenal siswa dan saat ini ia sudah dinyatakan sebagai orang dewasa. Sekalipun bisa mengajukan banding, Yoon Young masih harus menjalani hukumannya di penjara. Pilihan terbaik yang saat ini ia punya adalah meminta bantuan pada organisasi hak wanita atau organisasi sosial. Namun, Yoon Young memilih untuk dipenjara daripada menjadi pusat perhatian publik. Fakta ia pernah melakukan pembunuhan membuatnya tidak takut diterima oleh masyarakat. Tiba saatnya di persidangan, Yoon Young didakwa 5 tahun di penjara. Setibanya di penjara, Yoon Young ditempatkan dalam sel 12. Ia berjumpa dengan beberapa narapidana lain dengan latar belakang yang berbeda. Seorang napi wanita dengan emosi yang tidak stabil tiba-tiba menyerang Yoon Young hanya karena ia tidak sengaja menyentuhnya. Napi lain langsung melerai. Nampak para napi begitu peduli dengan Yoon Young, khususnya seorang wanita yang dijuluki sebagai pembuat onar. Sepanjang malam, Yoon Young menangis dan kehilangan nafsu makannya. Wanita yang paling dihormati di sel 12 menasihatinya untuk tetap makan dan berbaur.
Ia juga mengatakan bahwa menjaga kesehatan adalah hal yang paling penting. Wanita ini bernama Sonje, mantan guru yang akan menjalani hukuman mati di akhir masa tahanannya. Yeon-yong bertanya, pekerjaan apa yang akan memberinya upah paling besar? Haewo yang mengenakan pakaian pink menjawab kemungkinan Yeon-yong tidak akan diberikan upah besar karena masih anak baru. Haewo menyarankannya untuk mencoba semua jenis pekerjaan, baru kemudian memutuskan satu jenis pekerjaan yang paling cocok untuknya. Haewo dulunya adalah seorang penipu. Ia memakai pakaian dengan warna berbeda karena sekarang Haewo menjadi tahanan yang memiliki perilaku baik dan mendapatkan perlakuan khusus. Yeon-yong kemudian datang ke bengkel untuk bekerja. Sipir menegaskan jika sekarang identitas baru Yeon-yong adalah 2037. Malam harinya, Yeon-yong duduk sambil meratapi nasib. Sunje mendekatinya lalu bercerita jika dulu ia memiliki seorang putra yang menjadi korban tabrak lari. Pelakunya menyerahkan diri, tapi karena kesal, Sonje membakar rumah pelaku yang membuat 5 nyawa tak bersalah melayang. Rasa bersalah selalu menghantuinya, namun ia memiliki cara untuk mengatasi perasaan ini. Daripada memendam perasaan, Sonje lebih memilih berdoa, menulis surat, dan melakukan hal lain untuk mengeluarkan isi hatinya. Yeon-yong pun mencoba saran dari Sonje. Setelah menulis surat untuk ibunya, perasaannya menjadi lebih baik. Yeon-yong mulai bangkit dan perlahan ia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Waktu terus berlalu. Ibu Yeon-yong akhirnya datang ke penjara dengan membawa berbagai jenis makanan untuk putrinya. Sayangnya ia tidak tahu jika pengunjung dilarang membawa makanan atau barang apapun dari luar. Meski terlihat tegar, air matanya tetap mengalir saat bertemu dengan putri semata wayangnya. Keesokan harinya, Yeon-yong jatuh sakit dan dibawa ke klinik. Dokter menjelaskan jika Yeon-yong tengah hamil. Yeon-yong tidak bisa menerima kenyataan dan mencoba untuk lari. Hingga akhirnya ia harus dimasukkan ke sel isolasi. Sonje datang ke sel isolasi dan langsung memeluk Yeon-yong dengan lembut, seolah-olah memeluk anaknya sendiri. Sonje memintanya untuk tetap kuat dan tegar menghadapi kenyataan yang pahit. Tak lama kemudian, Yeon-yong kembali ke sel. Terlihat semua anggota sel simpati kepadanya. Namun tidak dengan satu orang. Sarang kembali menyerangnya tanpa alasan. Wanita dengan kelainan emosi ini cenderung menyerang orang yang tampak lebih lemah darinya. Setelah apa yang terjadi, Yeon-yong memilih untuk menutupi rahasianya dan menolak kunjungan. Hal ini membuat ibunya sangat cemas dan takut terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Di sisi lain, Yeon-yong masih tidak bisa menerima keberadaan janinnya. Ada perasaan ingin bunuh diri, namun hati kecilnya mengatakan jika ia masih ingin hidup. Terlebih kehidupan di penjara tidaklah mulus. Beberapa pengganggu yang membuat hidup Yeon-yong semakin berat. Sunje menyarankan supaya Yeon-yong meminta tolong kepada pers agar hukumannya dapat berkurang. Tapi ia lebih memilih di penjara 5 tahun daripada harus menghadapi stigma buruk masyarakat terhadap dirinya. Yeon-yong tidak sanggup melihat ibunya yang sedih melihat penderitaan anaknya saat ini. Sonje mengatakan jika seorang ibu lebih kuat dari yang ia kira. Perkataan Haewo membuat Sonje terdiam. Haewo mengatakan jika seorang wanita lebih baik menjalani hidup normal daripada menerima belas kasih orang lain. Satu-satunya harapan Yeon-yong adalah pengadilan ulang. Ia berharap ada juri yang mau mengerti dengan keadaannya. Pihak kepolisian tidak tinggal diam. Mereka meringankan pekerjaan Yeon-yong dan mengirimnya ke tempat yang lebih tenang dan dekat dengan klinik. Yeon-yong mengirim surat kepada ibunya supaya tidak khawatir dan menunggunya selama 1 tahun sampai pengadilan ulang digelar. Hal ini ia lakukan untuk menyembunyikan anaknya dari ibunya. Hari terus berganti. Perut Yeon-yong sering terasa sakit hingga membuatnya ambruk. Setelah diperiksa, ternyata perkembangan janin Yeon-yong tidak baik meski usianya menginjak 6 bulan. Namun ukuran janinnya sangat kecil. Janinnya tidak berkembang dengan sempurna karena adanya penolakan kuat dari ibunya. Berbeda dengan Yeon-yong yang tidak peduli dengan janinnya, anggota sel yang lain sangat peduli dengan Yeon-yong karena mereka tahu jika Yeon-yong tidak bersalah. Terlebih Sarang yang terlihat sangat bersemangat. Sarang kehilangan rahimnya saat ia jadi wanita malam dan ditangkap polisi. Melahirkan anak adalah salah satu impiannya yang tak pernah terkabul.
Sementara itu, Sarang mendapatkan kabar jika ayahnya yang sangat ia benci telah meninggal. Meski telah menjadi pembunuh, Sarang masih memiliki hati dan bersedih. Yunyong yang mengetahui kabar itu mulai mengerti dengan perasaan Sarang. Sidang ulang akhirnya dilaksanakan tertutup untuk umum. Yunyong memberikan pernyataan terakhir jika ia adalah korban. Namun, Yunyong tidak meminta pada siapapun untuk mempercayainya. Apapun keputusan pengadilan, Yunyong akan menerimanya. Pengadilan akhirnya memutuskan jika Yunyong tetap bersalah. Namun, menimbang dari kondisinya, masa tahanan Yunyong dipersingkat menjadi 1 tahun. Perlahan, perut Yunyong mulai membesar. Selain itu, perubahan besar juga ditunjukkan oleh Sarang yang mulai bisa mengontrol emosinya. Sementara itu, Jangmi mencurahkan isi hatinya jika ia masih kesal ditangkap polisi atas kasus pencurian dan perzinahan. Yunyong terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya ia diam-diam menimbun obat sakit kepala. Sonje yang mengingat jika Yunyong ingin menjadi pegawai negeri mengatakan jika ia masih memiliki kesempatan. 5 tahun setelah dibebaskan, mantan narapidana memiliki kesempatan mengikuti ujian masuk pegawai negeri. Sementara Yunyong menjalani kehidupan penjara seperti biasa. Para tahanan lain dari sel 12 sibuk menyiapkan perlengkapan bayi, bahkan mereka sampai mencuri kain. Para tahanan sel 12 sibuk mencari nama untuk bayi Yunyong, karena mereka tahu jika Yunyong belum bisa menerima bayinya. Aksi mereka mendapat dukungan dan respon positif dari sipir, hingga akhirnya mereka menemukan nama yang cocok, yaitu Bonnie, berarti pelindung. Banyak orang yang peduli dengan Yunyong, dan ia merasa sangat bersyukur. Suatu ketika Yunyong merasa kontraksi hebat. Saat itu Yunyong langsung meminum obat sakit kepala yang ia timbun. Yunyong sudah berencana untuk pergi ketika bayinya dilahirkan. Namun di sisi lain, ia sudah bisa menerima bayinya. Yunyong memilih untuk pergi supaya anaknya tidak dikenal sebagai anak dari pembunuh. Sementara itu, kondisi Yunyong kritis selama persalinan. Ia telah menyiapkan surat untuk masing-masing tahanan di sel 12. Ia sangat berterima kasih kepada Sonje yang selama ini merawatnya. Ia bahagia bisa mengenal Haewo yang mengerti keadaannya. Ia bangga bertemu wanita pembuat onar yang ternyata memiliki hati yang baik dan lembut. Ia mendoakan Jangmi supaya bisa bertemu cinta sejatinya. Terakhir, ia berpesan kepada Sarang untuk tidak berpikir jika ia telah ditinggalkan keluarganya, karena mungkin mereka ingin menolong Sarang dengan cara yang lain. Yunyong akhirnya melahirkan anaknya tanpa sepengetahuan ibunya hingga ia jatuh pada kondisi koma. Ibu Yunyong sangat terpukul dan merasa menyesal karena tidak bisa melindungi putrinya. Ibu Yunyong selalu membawakan makanan pada putrinya dan berkeliaran tanpa alas kaki. Di tengah hatinya yang hancur, ia selalu percaya jika putrinya akan baik-baik saja. Setelah dirawat beberapa waktu, Yunyong mulai menunjukkan perkembangan. Harapannya yang ingin semua hal yang lalu adalah sebuah mimpi akhirnya terkabul. Ia menyerahkan putrinya Bonnie untuk diadopsi Jangmi yang sudah menemukan cinta sejatinya. Yunyong berharap putrinya bisa tumbuh dengan baik dan ia pun sangat mencintai putrinya. Yunyong kembali pulih dan mulai hidup baru dengan ibunya. Ia belajar dengan giat supaya bisa lolos ujian pegawai negeri seperti impiannya di masa lalu. Hidup tidak selalu sempurna. Tuhan memiliki takdir untuk setiap umat manusia. Meski pahit di awal dan terasa sangat berat, percayalah, pertolongan dari orang tak terduga pasti ada. Ikhlas menjalani takdir, suatu saat nanti air mata, penderitaan, dan kesedihan akan berubah menjadi kebahagiaan. Itu dia alur film 2037. Cukup menguras emosi dan perasaan, bukan? Dari film ini banyak pelajaran dan pesan tersirat di dalamnya tentang arti kehidupan. Nah, menurut kalian bagaimana dengan filmnya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like jika kamu suka video ini supaya Mimin tambah semangat buat videonya. Terima kasih telah menonton and see you on the next video. Bye!